seni, budaya, dan tradisi pun bercampur menjadi satu. Biar rapi nih ngobrolnya, biar beres nih ceritanya. Jangan jadi ketawa. Para pendatang, orang-orang Tionghoa kebanyakan, bermukim di pusat-pusat perniagaan, di sekitar sungai atau di seputar pesisir pantai. Yang kebetulan pada waktu itu, terdapat benteng-benteng pertahanan penjajah Belanda. Maka jadilah mereka disebut Cina Benteng. Kehadiran para pendatang etnis Tionghoa lebih kurang 600 tahun lalu membawa serta tradisi budaya dan seni leluhur. Perkawinan budaya dan seni pun terjadi dalam inkulturasi. Dalam perjalanan waktu, tradisi, budaya, dan seni para pendatang lambat laun makin melokal, mengikuti nafas jiwa seni kehidupan setempat. Bahasa dan jiwa seni pun berpadu. Memang, dalam perjalanan waktu, bentuk-bentuk kesenian dan berbagai tradisi budaya Tionghoa sempat lama dilarang pemerintah di masa lalu. Misalnya barongsai atau liong. Dua jenis seni adaptasi langsung budaya tradisi negeri leluhur Cina ini sebenarnya sangat dekat dengan masyarakat jelata. Sementara kesenian cokek dan gambang kromong yang telah berinkulturasi dengan budaya lokal bisa bebas berkreasi. Oi Ching Eng adalah tetua warga Cina Benteng yang mempunyai perhatian besar terhadap aktivitas seni dan budaya masyarakat Tionghoa pinggiran. Dan kita tetap merayakan pada waktu misalnya Halan Nabi Kongcu, kemudian juga ada event-event tertentu. Kita membuat waktu zaman itu kita di lingkungan kita sendiri, jadi tidak keluar. Saya kira memang itu karena masalah antara politis lah itu. Lalu sekarang bagaimana? Sekarang tidak ada masalah lagi. Sudah oleh Gus Dur dibuka masalah era reformasi ini, tidak ada masalah lagi. Sebab undang-undang pun sudah dicabut oleh Gus Dur, masalah diskriminasi itu. Sebagai warga minoritas, Ching Eng mengalami pula berbagai Sebagai warga minoritas, Ching Eng mengalami pula berbagai perlakuan diskriminatif dalam banyak hal. Bahkan sampai sekarang masih dialaminya. Ya misalnya KTP, seperti saya agamanya Konghucu tapi KTP saya tetap Buddha. Karena aturannya memang begitu kata dia, kata pejabat itu. Kenapa tidak boleh tulis Konghucu? Alasan yang diberikan oleh mereka apa? Karena Konghucu bukan agama. Itu alasannya. Dan saya pernah mengalami tahun 1987 saya pernah mengalami KTP saya kurung setiap kurung. Menurut Bapak itu bukan diskriminasi, Pak? Diskriminasi, jelas. Ya. Karena hak sipil umat Konghucu itu merasa dirugikan. Kini zaman telah sedikit bergeser, dan kebijakan sosial politik pun perlahan berubah. Li Meri, yang juga warga Cina Benteng, telah merasakan sendiri perubahan itu. Kalau saya sih kayaknya enggak ya. Iya, Untuk masalah urusan birokrasi pemerintahan bagaimana? karena saya paling ngurus KTP ya gampang. Di sini kan RW, RT juga orang Tionghoa, gampang sih. Tidak pernah ada Kesulitan. kesulitan seperti itu? Enggak.
Seni dan gejala aktivitasnya yang merupakan anak kandung dari budaya dan tradisi lahir di tengah-tengah kehidupan masyarakat kreatif. Namun sangat disayangkan, banyak karya seni yang sebenarnya merupakan wujud aktualisasi dari suatu kehidupan masyarakat beradab dan berbudaya, dipolitisasi demi keuntungan kekuasaan sesaat, hingga bias dari makna kodratinya. Warga Cina Benteng diyakini ada sejak tahun 1407, ketika Chin Cilung atau Halung, saudagar dan pengelana ulung bersama para pengikutnya dari negeri Cina, terdampar di Teluk Naga. Perkawinan asimilasi terjadi antara pendatang dengan penduduk lokal Batavia atau Betawi tempo dulu. Bisa apa itu untungnya? Kapan? Bahasa, seni, budaya, dan tradisi pun bercampur menjadi satu. Biar rapi nih ngobrolnya, biar beres nih ceritanya. Jangan bisa ketawa. Para pendatang, orang-orang Tionghoa kebanyakan, bermukim di pusat-pusat perniagaan, di sekitar sungai atau di seputar pesisir pantai. Yang kebetulan pada waktu itu, terdapat benteng-benteng pertahanan penjajah Belanda. Maka jadilah mereka disebut Cina Benteng. Secara turun-temurun, masyarakat Cina Benteng melakukan aktivitas sehari-hari sebagai petani, pekerja bangunan, nelayan, dan pedagang. Semua itu berlangsung hingga kini, dengan segala pola semangat kesederhanaannya. Aktivitas berdagang atau menjaga toko menjadi rutinitas kesibukan sehari-hari mayoritas masyarakat Tionghoa, termasuk sebagian warga Cina Benteng. Di saat menjelang hari besar seperti Tahun Baru Cina atau Imlek, aktivitas dagang pun meningkat, terutama persiapan membuat kue seperti kue keranjang yang menjadi ciri khas Imlek. Melaksanakan persembahyangan merupakan kegiatan rutin dan utama bagi masyarakat Tionghoa yang kebanyakan masih memeluk keyakinan Konghucu. Vihara bagi masyarakat Cina Benteng selain sebagai tempat ibadat, juga merupakan wahana berkumpul, bertukar informasi, dan berdiskusi. Di bagian lain areal vihara juga sering dijadikan sebagai tempat berkumpul kaum muda Tionghoa, berlatih membaca kitab suci ataupun bermain olahraga dan seni atraksi barongsai. Meski perjalanan waktu dan perkembangan zaman telah menggeser sebagian makna berbagai tanda simbolik budaya masyarakat Tionghoa perkotaan, namun umumnya warga Tionghoa Cina Benteng tetap teguh menjalankan tradisi-tradisi leluhur
dengan segala kesederhanaannya. Cuan Jie